menceritakan seluruh alur cerita dari film Amerika yang berjudul Shame, menampilkan aktor tampan Michael Fassbender sebagai Brandon Sullivan yang menjadi pemeran utama di film ini. Film ini menceritakan tentang gejolak batin dari seorang pria yang sangat kecanduan seks di tengah kesuksesan karirnya, dan membuatnya malu akan dirinya sendiri. Sebelum kita lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene memperlihatkan seorang pria yang kecanduan seks. Terlihat di mana saja dia melihat wanita, dia akan mengajak wanita tersebut bercinta dengannya. Tidak hanya itu, dia juga terlihat sering menonton film porno dan masturbasi untuk memuaskan nafsunya. Dia adalah Brandon. Karena ketampanannya, wanita pasti mau bercinta dengannya. Namun terlihat juga ada seorang wanita yang sering meninggalkan pesan di telepon dan mengatakan ingin bertemu dengan Brandon. Karena tidak pernah diangkat oleh Brandon, wanita itu bahkan sampai seperti berbohong kalau dia memiliki penyakit kanker parah. Brandon seperti sudah mengenal sekali wanita itu dan tetap tidak mengangkat teleponnya. Sampai suatu hari, ada orang yang menerobos masuk ke apartemennya dan menyalakan musik dengan sangat keras. Brandon berjaga-jaga dengan membawa pukulan baseball. Dia mendengar seperti ada yang mandi, dan dia pun masuk, kemudian memukul seseorang yang sedang mandi. I fucking kill you! What the fuck? Ow! Jesus Christ, sissy! Dia pula yang selama ini terus-menerus menelpon Brandon. Sissy terlihat seperti seseorang yang tidak dalam kondisi baik-baik saja, bahkan sedikit terlihat aneh. Sissy meminta untuk tinggal di apartemen Brandon. Karena tidak tega, akhirnya Brandon membolehkannya tinggal untuk sementara waktu. Saat mereka sedang menunggu subway, Sissy berdiri dekat sekali dengan batas aman peron, dan Brandon segera menariknya. Kemudian Sissy mengundang Brandon untuk datang ke tempat kerjanya. Namun Brandon selalu mengatakan akan ke sana, tetapi tidak pernah datang. Akhirnya dia mengajak atasannya David untuk pergi ke bar tempat kerja adiknya. Di sana David menggoda Sissy hingga akhirnya meniduri Sissy di apartemen Brandon. Brandon merasa takut dirinya terangsang mendengar adiknya sendiri, akhirnya dia memutuskan untuk berlari keluar. Esok harinya David memanggil Brandon ke ruangannya, namun ternyata dia sedang bervideo call dengan anaknya. Dari situlah penonton diberitahu bahwa David ternyata sudah berkeluarga. David menegur Brandon tentang komputernya yang rusak dan menemukan banyak video porno di sana. Brandon menahan kesalnya dan pergi dari ruangan David. Kemudian terlihat Brandon makan malam dengan teman kantornya yang bernama Marianne di sebuah restoran mewah. Marianne mengira Brandon ingin menjalin hubungan dengannya. Namun ternyata Brandon tidak tertarik berkeluarga. One person for the rest of your life, I mean, it's... Karena menurut Brandon itu membosankan jika hanya bertemu satu wanita sampai akhir hayat. Setelah mereka selesai, Brandon berharap bisa bertemu lagi dengan Marianne. Namun Marianne seperti menolak secara halus. Di malam itu terlihat Brandon yang dipergoki Sissy saat sedang masturbasi di kamar mandi yang lupa ia kunci. Mereka sempat bertengkar. Sissy minum dan duduk di depan laptop Brandon. Saat itu juga seorang wanita yang sedang ditonton live oleh Brandon menanyakan padanya di mana Brandon dan mengatakan bahwa Brandon suka sekali menontonnya. Brandon datang dan menutup laptopnya. Saat itu juga Sissy pergi keluar apartemennya. Disitulah Brandon merasa malu pada dirinya sendiri. Dan dia membuang semua barang-barang porno yang dia miliki, termasuk laptop di mana dia menyimpan banyak video porno. Namun keesokan harinya, dia mengajak Marianne ke kamar. Sudah bercumbu mesra, tiba-tiba dia berhenti dan tidak melanjutkannya pada Marianne. Marianne terlihat kecewa dan langsung pergi. Namun Brandon malah menyewa wanita lain untuk memuaskan nafsunya. Di malam harinya, Brandon dan Sissy bertengkar lagi saat Brandon menasehati Sissy bahwa David sudah memiliki keluarga. Brandon akhirnya menyuruh Sissy pergi dari apartemennya karena sangat merepotkan. Sejak saat itu, Brandon sangat kacau. Sampai terakhir kali dia dipukuli oleh seorang pria yang wanitanya dia goda.
Setelah itu pun dia sempat menyewa 2 orang wanita sekaligus untuk melakukan threesome. Saat Brandon pulang dengan subway seperti biasa, tiba-tiba keretanya dihentikan dan ada pemberitahuan bahwa kereta sedang diselidiki oleh polisi karena ada yang baru saja tertabrak. Dia langsung teringat pada Sissy. Dia mencoba menelponnya berkali-kali namun tidak aktif. Dia pun segera berlari ke apartemennya dengan penuh khawatir untuk mengecek keberadaan Sissy. Saat dia masuk apartemennya, dia menemukan Sissy yang sudah berlumuran darah di tangannya dan tidak sadarkan diri. Kemudian terlihat Sissy masih terselamatkan dan terlihat juga ternyata tangan Sissy penuh bekas luka sayatan. Menandakan ini bukan pertama kalinya Sissy mencoba untuk bunuh diri. Brandon sangat malu terhadap sifat buruknya yang ternyata sampai akhirnya melukai perasaan adiknya sendiri. Sejak kejadian itu, Brandon terlihat menyesali semua perbuatannya. Dan di scene terakhir, dia terlihat digoda oleh seorang wanita saat di kereta. Namun penonton tidak diberitahu kelanjutannya. Apakah Brandon masih tertarik atau tidak? Ya, itulah alur cerita dari film Shame. Di film ini Michael berakting sangat bagus sehingga kita bisa jadi ikut merasakan bagaimana kegundahan hati Brandon. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya.